Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membuat disable other input ya. Jadi untuk beberapa inputan, nah ketika inputan itu nggak diisi atau belum diklik, nah yang lain itu disable. Oke, kita hidupkan tulisan pp-nya, sum-nya ya. Oke, ini close. Nah, sekarang kita akses. Kita buat folder baru di htdoc, namanya disable order. Oke, kita buka Sublime-nya. Oke, ini kita tarik aja. Nah, oke, sudah. Sekarang kita jalankan yang ini, indeksnya. Nah, boleh PHP atau HTML, terserah. Nah, kali ini program yang kita gunakan, kita hanya mau inputnya disable atau enggak gitu ya. Jadi kali ini kita nggak pakai proses. Oke, kemudian kita tambahkan untuk style. Nah, udah. Kemudian di sini ada script. Oke, langsung aja. Nah, untuk contohnya kita bisa lihat di sini nih, ada di salah. Itu punya siapa itu? Ya, salah. Oke, data belajar ya. Nah, di data belajar di sini ada order disable input ya. Nah, jadi gini. Kalau ada dua inputan atau lebih, nah ketika kita klik yang atas, ini contoh email ya, kita klik, nah maka kita hanya mengisi yang ini. Nah, ketika kita pindah, ini otomatis disable lagi. Nah, berikutnya juga kalau kita klik yang bagian bawah, nih kita simpan, nah contohnya. Oke, udah, kita jalankan lagi, ini disable nih. Nah, jadi hanya ketika kita klik, kita isi, nah dia inputan ini aktif. Nah, kalau enggak dia akan disable. Oke. Nah, gimana caranya? Ini dia, kita jalankan. Mana tadi folder kita disable input ya. Disable order. Oke. Kita buat dulu formnya. Kita buat sebanyak 5 ya. Oke, kontainer, kemudian nggak usah pakai form ya. Enggak, kita proses dan kemudian kita lebih ke bagian JavaScript ya. Jadi JavaScript kan bisa ngelola walaupun tanpa form. Oke. Yang pertama inputan, kelasnya input, kemudian target. Gini. Kita buat div dengan nama input area ya. Input area kurang A-nya. Nah, di dalam input area kita bisa kasih label ya untuk email contoh. Nah, di sini email. Oke, kemudian kita buat inputan. Nah, inputan di sini kita samakan tipenya email. Nah, name-nya kita kosongkan. Nah, untuk kelasnya input. Nah, ini nanti untuk styling ya. Kemudian kita pakai aja ya target. Nggak salah, gini aja. Oke. Ini 1, kita buat 2, 3, 4, 5 ya. Oke, ada. Berarti di sini ganti nama dulu. Nama lengkap, email, password ya. Password. Nah, ini tipe dan apanya kita samakan password. Oke, ini nggak usah apa-apa sebenarnya, for-nya ya. Email nama. Nah, ini teks. Oke, nama, email, password. Nah, kemudian apa lagi? 3 aja lah ya. Atau apa nih? Yang inputan. Oke, alamat kita buat aja inputannya. Alamat. Oke, tipe teks biar banyak ya. Oke, kemudian password lagi.
tipenya password. Oke, jadi password lagi, alamat lengkap. Oke, ini alamat email. Oh, email udah ada ya. Oke, ini kita pindah. Ini kita naikkan di bawah password. Nah, ini. Oke, kita simpan, kita jalankan. Nah, ini masih acak-acakan ya. Oke, kita style sedikit. Nih, kita buat font family-nya sans serif. Nah, kemudian box sizing-nya biar ukurannya nggak keluar-keluar atau berlebih. Nah, kemudian di body ini kita kasih marginnya 0, jadi biar rapat ya. Nih, kalau nggak kan bergeser gitu. Kemudian padding. Nah, kita jalankan nih, udah rapat nih kan. Nah, kemudian bagian input area. Oh, kontainer dulu ya, kontainer. Nah, iya. Oke. White 100%. Kemudian paddingnya kita buat 40 ya, 40 pixel, 20 pixel. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini. Kemudian bagian input area ya, input area. Oke, kita kasih widthnya 100%, paddingnya 7,5 pixel, kemudian kanan kirinya 10 pixel. Nah, nih. Kemudian di input nih, astagfirullah. Oke, widthnya kita samakan 100%, kita kasih padding 7,5 pixel. Oke, kemudian 10 pixel. Oke, kita lihat. Nah, ini ya lebih rapi ya, atas bawahnya ada jarak, kanan kiri ada. Nah, sekarang tombol ini nggak usah ya, kita mau yang ini aja nih. Ini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, semua ada di dalam input area kan. Nah, ini semua di dalam input area. Inputan ini nih, kelas input di dalam input area, atau ada input di dalam input area. Nah, berarti kita cari dulu nih, kita tangkap dulu input areanya. Nah, oke, kita masuk ke JavaScript. Nah, kita buat konstanta yang dimana isinya input area. Input area kita ambil dengan document.query selector all. Nah, kita pilih semua elemennya yang kelasnya itu input area. Areanya kecil ya. Oh, enggak, gini pas. Enggak underscore kan. Nah, sekarang kita coba tampilkan ya, console.log. Iya, si input area. Nah, kita jalankan, kita lihat di di konsol. Ada 5 ya, ada 5 input area. Nah, nantinya kita ambil ini satu persatu, di mana setiap div area itu kan punya input. Nah, jadi di sini karena banyak nih, karena elemen input area itu banyak, jadi kita gunakan for each. Nah, kita panggil dulu input area, kita gunakan for each. Nah, oke. Kemudian kita tampung sebagai apa? Nah, boleh menggunakan function. Kemudian hasil dari for each-nya kita buat di sini nama elemennya, contoh area ya. Nah, atau boleh menggunakan arrow function. Nah, kita tambahkan di sini area. Nah, arrow function-nya, kemudian kita buka kurung. Nah, kita ambil areanya. Nah, area ini input area dalam satuan nih. Nah, kita apakan? Kita ambil inputnya, let input. Nah, dimana
di dalam input area ini atau area ya, area di setiap area itu kita ambil query selector, kita ambil si input, kelas input boleh, input. Nah, sekarang kita coba konsol lagi ya, kita tampilkan ke dalam konsol. Nah, si input ya, bukan input area. Oke, kita jalankan. Nah, sekarang dapat kan? Nah, kalau tadi inputan areanya jadi label dan input masuk. Nah, sekarang kita cari di dalam input area sebuah inputan. Nah, ini dapat kan? Nah, inputan. Jadi semua inputan ini akan kita gunakan. Nah, oke. Kita jalankan input dot disable. Nah, kita disablekan inputnya menjadi true. Nah, sekarang kita jalankan. Nah, oke, semua disable ya, nggak bisa kita klik, nggak bisa kita isi ini. Oke, nah kita lihat di elemen sini, ini tutup. Oke, nah input area, nah lihat inputnya semua jadi disable ya. Nah, kemudian saat kita klik maka dia akan bisa menjadi kita bisa mengisi inputan tuh. Nah, dengan cara disable input. Nah, disablednya kita jadikan false. Nah, gimana? Nah, berarti gini, setiap area yang diklik ya, kita gunakan event handle, event listener nih, gimana sebuah perlakuannya adalah klik. Ketika event areanya diklik nih ya, punya bagian input area dan label ya. Nah, ketika diklik, nah kita gunakan arrow function. Kita jalankan siapa? Nah, inputan yang ada di dalam area ini menjadi tidak disable. Oke, input dot disabled dot sama dengan false. Nah, kita jalankan coba. Oke, kita klik. Nah, nih ya. Nah, tapi masalahnya satu nih, kekurangannya nggak langsung fokus ke dalam inputan nih. Nah, nggak langsung gini kan. Nah, jadi kita tambahkan lagi di sini ya, input dot focus. Oke. Nah, ini kita jalankan ulang. Oke, ini disable ya, kita lihat di sini yang pertama ini disable kan. Nah, kalau kita klik, nah inputan ini jadi disable-nya hilang kan. Nah, kemudian udah autofocus nih. Kalau kita klik bawah juga autofocus kan. Jadi sekali klik kita langsung berada di inputan. Jadi kita bisa ngisi nih. Nah, tapi masalahnya di sini belum sesuai ya. Nah, ini nggak kita isi atau udah kita tinggal nih, tapi tetap masih bisa diinput lagi. Nah, gitu kan. Jadi kita mau setelah diisi juga disable lagi, karena kita mau fokus ke yang sedang kita kerjakan nih. Nah, caranya gini. Nah, jadi ketika si inputan ini atau area dot add event listener. Oke. Nah, eventnya itu ketika mouse berpindah dari area input area tadi. Nah, jadi mouse left. Nah, ya. Ketika mouse berpindah, nah jadi ini kan mouse di atas area nih, walaupun di atas label ini kan satu area ya. Nah, kalau kita pindahkan ke bagian yang kedua, maka yang pertama ini akan disable lagi. Oke, jadi mouse left, nah masih sama kita gunakan arrow function. Oke, ini koma ya, arrow function atau fungsi kosong ya. Nah, ini tutup yang awal. Oke, kita jalankan. Nggak rapi ya. Oke, nah input. Oke, input dot disabled. Nah, kita jadikan true lagi. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, ini bisa diinput kan. Nah, ketika kita pindah, nah otomatis disable lagi.
Nah, oke. Nah, oke. Nah, berhasil. Oke. Sampai di sini, oke. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.